Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian kita masih dalam bab kedua, bab taubat, yakni bab kedua dalam kitab Riyadhus Shalihin. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas hadis yang ketujuh. Bismillahirrahmanirrahim. An Zir ibni Hubeish, ya, dari Zir bin Hubeish, ya, beliau adalah seorang tabi'i. Dalam sirah, dalam kitab sirah disebutkan beliau hidup selama 120 tahun, ya. Beliau meninggal tahun 82 Hijriah. Qala, ia berkata, ataitu Safwana ibna Assalin radhiyallahu an. Saya pernah datang kepada Safwan bin Assal, ya. Safwan bin Assal ini adalah seorang sahabat, ya. Beliau pernah ikut ghazwah bersama Rasulullah SAW itu sebanyak 12 kali. Dan beliau meriwayatkan hadis dari Nabi kurang lebih ada 21 hadis, ya. Ada 21 hadis. Jadi aku pernah datang kepada Safwan bin Assal radhiyallahu an, as'aluhu 'anil mashi 'anil khuffain. Aku hendak bertanya kepada beliau, kepada Safwan bin Assal, tentang mengusap khuf. Mengusap khuf. Khuf itu bisa diterjemahkan sepatu, ya. Sepatu yang biasanya terbuat dari kulit, dan disebut khuf itu biasanya menutupi kedua mata kaki. Artinya sampai di atas mata kaki, sehingga kedua mata kaki tertutup. Jadi beliau bertanya tentang mengusap khuf, ya, mengusap khuf. Faqala, lalu ia berkata, ya, sesampai aku di tempatnya, ya, dia bertanya kepadaku. Dia berkata kepadaku, ma jaa bika ya Zir, ya. Hai Zir, apa maksud kedatanganmu? Untuk apa kau datang kemari? Fakultu, maka aku berkata kepadanya, ibtigha'al ilmi, ya, adalah dalam rangka mencari ilmu. Aku mengatakan padanya bahwa kedatanganku adalah untuk mencari ilmu. Faqala, lalu ia berkata, innal malaikata, sesungguhnya para malaikat. Ya, ada yang mengatakan malaikat di sini adalah para malaikat rahmat. Ada yang mengatakan semua malaikat, ya. Innal malaikata, sesungguhnya para malaikat, tada'u ajnihataha, meletakkan sayap-sayapnya. Artinya tidak terbang. Dia turun, ya. Li talibil ilm, untuk orang yang mencari ilmu. Turun, malaikat turun, tidak terbang, dia letakkan sayap-sayapnya dalam rangka mendengar ilmu, ya. Dia mengatakan ini makna yang sebenarnya, artinya harus kita imani betapapun kita tidak melihat bagaimana para malaikat memiliki sayap-sayap dan dia meletakkan sayap-sayapnya, ya. Kita harus mengimani. Ada juga yang mengatakan ini majazi, artinya yang demikian itu menunjukkan ketawaduan.
menunjukkan ketawaduan para malaikat dan juga dalam rangka membantu kemudahan di dalam menuntut ilmu. Jadi innal malaikata tadau ajnihataha, sesungguhnya para malaikat meletakkan sayap-sayapnya li talibil ilm, untuk orang yang menuntut ilmu, ridon bima yatlubu, sebagai tanda senang terhadap apa yang dicarinya. Fakultu, ya, lalu aku berkata, innahu qad hakka fi sadri, ya, sesungguhnya ada keraguan di dalam dadaku, yakni aku ragu tentang apa? Al-mashu 'alal khuffaini ba'dal ghaiti wal bauli, yaitu tentang mengusap khuf, ya, mengusap khuf setelah buang air besar dan buang air kecil. Artinya dia bertanya, boleh nggak mengusap khuf, ya, setelah buang air besar dan buang air kecil? Ini pertanyaan Zir kepada Safwan. Wa kuntam ra'an min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, engkau adalah salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fajitu as'aluka, karena itu aku datang untuk bertanya kepadamu, hal sami'tahu, apakah engkau pernah mendengar beliau yadhkuru fi dzalika syai'an, ya, menyebut atau menyinggung sesuatu dalam masalah itu? Qala, ia berkata, na'am, ya, pernah. Karena ya'muruna, beliau pernah memerintahkan kepada kami, idza kunna safron au musafirin, ketika kami sedang bepergian, ya. Safron itu jamak dari safirun, ya. Jadi idza kunna safron, ketika kami sedang safar, ya, au musafirin, ya, atau musafirin, ini musafirin jamak dari musafir. Allah nanzi'a khifafana, untuk tidak melepas khuf kami, salasata ayyamin walayaliyahunna, selama 3 hari 3 malam, illa min janabah, kecuali jika junub, nah, artinya junub ini berhadas besar, ya, termasuk dalamnya tentu adalah haid dan nifas. Lakin min ghaitin wa baulin wa naumin, ya, khuf tetap dipakai, tetap terpakai meski buang air besar, buang air kecil, atau tidur, ya, meski buang air besar, buang air kecil, dan tidur. Jadi dia menjelaskan bahwa mengusap khuf setelah buang air besar dan buang air kecil itu adalah boleh. Bahkan di antara ulama, ya, menjelaskan bahwa hal tersebut lebih afdol, ya, khususnya bagi yang sedang pakai khuf, ya, termasuk yang pakai kaos kaki, ya, daripada kemudian melepas khuf atau kaos kakinya kemudian membasuh sebagaimana wudu normal biasa. Fakultu, lalu aku berkata, hal sami'tahu yadhkuru fil hawa syai'an, ya, apakah engkau pernah mendengar Nabi SAW berbicara tentang al-hawa? Al-hawa itu artinya al-hub, berbicara tentang cinta. Qala, ia berkata, na'am, iya. Kunna ma'a Rasulillah SAW fi safarin, suatu hari kami bersama Rasulullah SAW dalam satu safar, dalam satu perjalanan. Fabaina nahnu indahu, saat kami sedang berada di sisi beliau, idnadahu a'rabiyun, tiba-tiba ada seorang Arab Badui memanggilnya, bisautin lahu jahwariyin, dengan suara yang tinggi, suara yang keras. Ya Muhammad, wahai Muhammad, ya. Jadi dia panggil langsung dengan nama beliau, ya Muhammad, dengan suara yang keras. Ini ada yang mengatakan ini terjadi sebelum adanya larangan memanggil nama beliau secara langsung, ya, dengan nama ya Muhammad. Ini sebelum turun ayat tentang larangan hal tersebut. Atau ada yang mengatakan karena ini orang Arab Badui, dia melakukan itu karena ketidaktahuan, ya. Mestinya ya dia memanggil ya Rasulullah, ya, dengan penuh adab, dengan penuh ta'zim, ya Rasulullah, bukan dengan namanya. Fa'ajabahu Rasulullah SAW nahwan min sauti, Rasulullah kemudian menjawabnya dengan suara yang seperti atau mirip dengan orang Badui tersebut. Kesinilah. Fakultu lahu, ya,
Maka aku berkata kepada orang itu, waihak hus. Waihak itu hus. Ugdud min sautik, rendahkan suaramu, ya, rendahkan suaramu. Fa innaka indan Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena engkau saat ini adalah sedang berada di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qad nuhita an hadza, sungguh tindakanmu yang semacam itu ya dilarang. Nuhita, engkau dilarang melakukan hal yang demikian. Memanggil dengan suara yang keras, memanggil dengan namanya langsung seperti itu dilarang. Dan terutama tadi dengan suara yang tinggi tadi. Faqala, maka orang Badu itu berkata, dia menjawab, ya, wallahi la aqdud, demi Allah aku tidak akan merendahkan suaraku. Qala al-A'rabi, maka orang Badu itu kemudian berkata, al-mar'u yuhibbul qauma wa lamma yalhaq bihim. Ya, bagaimana jika ada seseorang yang mencintai satu kaum, mencintai orang-orang yang baik, tapi amalan mereka, amalan dia, amalan orang tersebut tidak seperti amalan kaum tersebut. Jadi Badu ini bertanya tentang ya seseorang yang mencintai kaum, almar'u yuhibbul qauma, seseorang yang mencintai kaum, satu kaum, ya, atau orang-orang, walamma yalhaq bihim, tapi orang tersebut amalannya tidak sepadan, ya, tidak selevel dengan kaum yang dicintai tadi. Tentu yang dimaksud adalah orang-orang yang baik, ya, orang-orang yang baik. Apa kata Nabi? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, ya, beliau menjawab, ya, almar'u ma'aman ahabba yaumal qiyamah. Ya, pada hari kiamat nanti seseorang, ya, akan bersama dengan orang yang dicintainya. Jadi seseorang, ya, akan dikumpulkan dengan orang yang dicintainya pada hari kiamat. Dan kalimat Nabi ini adalah menunjukkan tentang keutamaan mencintai Allah dan Rasulnya, termasuk mencintai orang-orang yang soleh. Dan kalimat ini adalah kalimat yang sangat menggembirakan para sahabat, ya, setelah mereka beriman pada Allah, setelah mereka Islam. Ini adalah kalimat yang sangat membahagiakan mereka. Sehingga ya para sahabat, di antara sahabat mengatakan, kalau begitu saya mencintai Allah, saya mencintai Rasulullah, saya mencintai Abu Bakar, saya mencintai Umar. Karena dengan kecintaan yang seperti itu akan menyebabkan mereka akan dikumpulkan, ya, bersama orang-orang soleh tersebut, bersama, ya, bersama Abu Bakar, bersama Umar, termasuk bersama Rasulullah. Betapapun mereka menyadari bahwa amalnya tidak sepadan, tidak bisa mengejar amalan yang mereka lakukan. Ini kabar gembira bagi kita semuanya, nah, tentang betapa besar fadilah mencintai Allah dan Rasulnya, mencintai orang-orang soleh, ya. Dan tentu seutama-utamanya mencintai Allah dan Rasulnya adalah bukan hanya sekedar cinta, tapi adalah dengan melaksanakan perintahnya, dengan melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larang-larangannya, dengan iltizam dengan sunnah-sunnahnya, bukan sekedar cinta begitu saja. Fama zala yuhadditsuna, ya, tidak henti-hentinya Nabi berbicara kepada kami, hatta dzakara baban minal maghrib, sehingga beliau menyebut sebuah pintu dari arah barat, ya. Masiratu ardihi, yang lebarnya, au yasirur raqibu fi ardi, lebarnya sama dengan jarak perjalanan seorang pengendara, arba'ina au sab'ina aman, ya, selama 40 tahun atau selama 70 tahun. Ini menunjukkan betapa lebarnya pintu tersebut. Jadi ada satu pintu yang lebarnya selebar perjalanan selama 40 atau 70 tahun. Nah, tentu hakikat yang sebenarnya, hakikat pintu tersebut yang sebenarnya adalah Allah Subhanahu wa taala yang paling tahu. Ya, kita cukup mengimani sebagaimana apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi. Atau ada yang mengatakan ini adalah ungkapan yang sifatnya kinayah atau majazi, ya, yang maksudnya adalah menunjukkan betapa luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Qala Sufyan ahadur ruwat, ya. Sufyan berkata, yakni salah satu dari perawi hadis ini, ya, dia berkata, qibala Syam, pintu tersebut berada di arah Syam. Khalaqahullah, ya, khalaqahullahu taala yauma khalaqas samawati wal ard. Allah menciptakannya pada hari Allah menciptakan langit dan bumi. Maftuhan lit taubah,
pintu tersebut terbuka untuk taubat, untuk orang-orang yang mau taubat. La yughlaqu hatta tatlu asy-syamsu minhu. Ya, dan tidak akan ditutup hingga matahari terbit dari arah barat. Ini juga kabar gembira bagi kita semuanya, ya, bagi orang-orang yang berdosa, bahwa ternyata pintu taubat senantiasa terbuka, ya, sampai kemudian matahari terbit dari arah barat. Selagi matahari terbit dari arah timur, ya, maka pintu taubat itu senantiasa terbuka, memberikan kesempatan bagi siapapun yang ingin kembali, ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rawahu Tirmidzi wa ghairuhu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan lainnya. Wa qala haditsun hasanun sahih, dan beliau berkata bahwa hadis ini adalah hasan sahih. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ya, apa pelajaran-pelajaran yang kita bisa petik, kita bisa ambil dari hadis ini? Yang pertama adalah menjelaskan tentang keutamaan menuntut ilmu. Dan menuntut ilmu yang dimaksud adalah ilmu syar'i, ilmu yang dibawa oleh Rasulullah SAW, ya, ilmu agama. Dan menuntut ilmu syar'i, ilmu agama adalah bagian daripada al-jihad fi sabilillah, pahalanya mendapatkan pahala jihad. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah mengatakan, ya, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'a. Siapa yang keluar dari rumahnya dalam rangka talabul ilm, maka dia fi sabilillah sampai dia pulang. Dan karena itu Allah Subhanahu wa taala juga akan meninggikan orang-orang yang berilmu. Ya, di dalam surah Al-Mujadilah Allah mengatakan yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Nah, ini ayat ini sangat masyhur, ya. Ya, semuanya masyhur, ya. Tapi ini kaitannya dengan ilmu, menunjukkan bahwa Allah akan tinggikan derajat orang-orang yang beriman dan juga derajat orang-orang yang berilmu. Jemaah sekalian rahimakumullah, hadis tadi juga menjelaskan kepada kita agar kita bertanya kepada orang alim, bertanya kepada ulama, ya, tentang agama, tentang ajaran agama, sehingga kita tidak dalam keraguan. Kalau kita mendapati hal-hal yang kita tidak tahu, hendaknya kita segera bertanya. Kita tidak biarkan diri kita dalam keraguan, ketidaktahuan secara berlama-lama. Jadi segera ketika kita mendapati ada seorang alim di dekat kita, atau kita memang sengaja datang ke majelis ilmu untuk bertanya dengan beliau, kepada beliau tentang hal-hal yang kita tidak ketahui. Jemaah sekalian rahimakumullah, hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang bolehnya mengusap khuf. Tadi seperti jelaskan, khuf itu adalah sepatu, bisa dikatakan sepatu yang biasanya terbuat dari kulit, ya, yang menutupi kedua mata kaki. Jadi kedua mata kaki tertutup, dan kaki, ya, sampai batas mata kaki adalah anggota wudhu yang harus dibasuh, ya, harus dibasuh ketika dia berwudhu. Nah, jadi hadis ini menjelaskan tentang bolehnya mengusap khuf, dan ini adalah pendapat Ahlus Sunnah, dan ini salah satu hal yang membedakan antara Ahlus Sunnah dengan Syiah Rafidhah, ya. Karena orang Syiah Rafidhah mengingkari tentang mengusap khuf ini, sedangkan Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, berpendapat berdasarkan hadis-hadis yang ada tentang bolehnya mengusap khuf. Mengusap khuf. Tentu bolehnya itu dengan syarat-syarat yang telah ditentukan, ya. Misalnya saat memakainya dalam keadaan thaharah. Saat orang itu memakai khuf, dia punya thaharah yang sempurna, ya, punya wudu, atau pokoknya punya thaharah yang sempurna. Nah, baru nanti ketika dia wudu karena berhadas kecil, maka kemudian sebagai pengganti membasuh kedua kakinya, dia cukup mengusap khufnya saja, mengusap di atasnya saja, ya. Jamaah sekalian, jadi syaratnya adalah dia ketika memakai khuf itu dalam keadaan thaharah. Bolehnya juga terkait dengan hadas kecil. Tadi disebutkan misalnya habis buang air kecil, buang air besar, habis tidur. Nah, itu ini adalah contoh-contoh hadas kecil. Yang kemudian dengan itu saat dia berwudu sebagai pengganti membasuh kaki tadi, itu cukup dengan mengusap khuf. Adapun kalau berhadas besar, ya, berhadas besar, maka tidak boleh. Jadi hanya terkait dengan hadas kecil saja.
Bolehnya juga dengan batas waktu tertentu. Seperti tadi disebutkan, bagi musafir itu diperbolehkan ya sampai 3 hari 3 malam. Ya, 3 hari 3 malam. Sedangkan bagi orang yang tidak safar, tidak musafir, maka dibolehkannya itu adalah selama sehari semalam, 1 hari 1 malam. Tapi tadi khufnya itu syaratnya adalah menutupi kedua mata kaki. Ya. Dan khufnya itu memang bisa dipakai untuk berjalan, bepergian, gitu ya. Dan juga khufnya ini dalam kondisi suci, karena kemudian setelah itu kan dipakai untuk sholat. Jadi di antara syaratnya adalah juga dalam kondisi khufnya itu adalah suci, sehingga bisa dipakai untuk sholat. Jadi sekali lagi, mengusap khuf itu adalah merupakan pengganti membasuh kaki pada saat wudhu, ya. Jadi cukup diusap di atasnya, bukan di bawahnya. Diusap di atasnya sekali saja, ya, sekali. Jadi yang diusap adalah di atasnya, ya, di atasnya khuf, bukan bawahnya. Dan ini menunjukkan bahwa syariat agama itu tidak didasarkan pada akal. Sebab kalau berpatokan pada akal, maka mestinya yang diusap adalah bagian bawah, gitu ya. Tapi karena agama ini adalah bukan berdasarkan akal, tapi berdasarkan contoh, berdasarkan ketentuan yang diturunkan oleh Allah, yang dicontohkan, yang dikatakan oleh Rasulullah, maka ya kita ikuti sebagaimana yang diperintahkan atau yang dicontohkan. Jadi dia sekali lagi sebagai pengganti membasuh kaki pada saat wudhu. Dan ini juga menjadi salah satu hal yang menunjukkan kemudahan Islam, ya, kemudahan Islam. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sekali lagi ini terkait dengan hadas kecil. Adapun pada saat hadas besar, artinya ketika orang itu mandi bukan wudhu, maka ya ketika orang itu mandi junub, maka khufnya harus dilepas, ya. Jadi hanya berlaku pada hadas kecil. Jamaah sekalian rahimakumullah, hadis ini juga menjelaskan kepada kita agar berlaku sopan, berlaku hormat, takzim kepada para alim, kepada ulama dan orang-orang soleh. Dan bentuk takzim, bentuk hormat kita kepada orang-orang alim itu diantaranya kita tunjukkan, misalnya pada saat di majelis ilmu, majelis taklim, kita merendahkan suara, tidak teriak-teriak, ya, tidak sebagaimana orang Arab Badui, ya. Tapi kalau orang Arab Badui tadi kan karena ketidaktahuan, karena itu Nabi memberlakukan atau bersikap, ya, sesuai dengan kadar pengetahuannya, ya. Dia tidak dimarahi, ya, karena tidak tahu. Jadi standarnya adalah kita berlaku takzim, berlaku menghormati, berlaku sopan dengan merendahkan suara ketika di majelis ilmu. Jamaah sekalian rahimakumullah, hadis ini juga mengajarkan pada kita tentang bagaimana kita juga kalau mendapati ada orang yang belum mengerti tentang tata krama, tentang sopan santun, maka bagi kita yang mengetahui hendaknya segera memberitahu, sebagaimana yang diajarkan sahabat tadi kepada A'rabi, ya, bahwa perbuatan yang dilakukan suara yang keras itu dilarang, ya. Tapi karena ketidaktahuannya, dia malah bersumpah, demi Allah saya tidak akan merendahkan suara. Tapi kewajiban kita yang mengetahui adalah memberitahu. Nah, mudah-mudahan nanti dengan itu akan mendapatkan hidayah. Kemudian pada hadis tadi juga kita mendapati tentang sikap-sikap yang perlu kita contoh dari Rasulullah SAW, yang harus kita contoh, kita teladani. Sikap kelembutan, kebaikan sikap, ya. Kemudian tata cara Rasulullah, ya, bagaimana Rasulullah memperlakukan, ya, orang itu sesuai dengan kadar pengetahuannya, sesuai dengan kadar akalnya, ya. Makanya tidak dimarahi, tapi kemudian pada hadis-hadis yang lain dia diajarkan dengan cara yang baik, ya, diajarkan dengan lemah lembut. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, hadis ini juga mengajarkan pada kita untuk senantiasa kita mencintai, ya, mencintai para ulama, ya, orang-orang soleh, ya. Tentu termasuk yang paling utama adalah kita mencintai Allah, mencintai para rasul, ya, para nabi. Nah, termasuk juga orang-orang yang soleh.
Dan di antara keutamaan mencintai orang-orang yang soleh itu adalah kelak kita akan dikumpulkan bersama orang-orang yang soleh tersebut, ya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Bahkan betapapun amalan yang kita lakukan bisa jadi sangat jauh dari amalan yang mereka lakukan. Tapi dengan kecintaan yang tulus, kecintaan yang sebenarnya, kita berkesempatan untuk dikumpulkan bersama orang-orang yang soleh tadi. Jemaah sekalian, rahimakumullah, tentu hadis ini juga sekaligus ya memperingatkan kepada kita agar kita tidak berkawan dengan orang-orang yang buruk. Ya, agar kita menjauhi orang-orang yang buruk. Karena perkawanan itu biasanya mempengaruhi. Ya. Kalau kita berkawan dengan orang buruk, maka keburukan dia akan mempengaruhi sikap dan perilaku kita. Maka kita dianjurkan untuk berkawan dengan orang baik dan menjauhi berkawan dengan orang yang buruk. Dan tentu bicara tentang al-mahabbah atau tentang cinta yang hakiki itu akan menjadikan seseorang ya menuruti kemauan orang yang dicintainya. Ketika kita mencintai Allah dan Rasulnya dengan kecintaan yang sebenarnya, maka kecintaan yang sebenarnya itu harusnya mendorong. Dan inilah yang sebenarnya harusnya mendorong orang itu untuk apa? Ya, melaksanakan semua yang diperintahkan oleh Allah, semua yang diperintahkan oleh Allah, dan menjauhi, jadi melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Iltizam dengan sunnah-sunnahnya, iltizam dengan petunjuk-petunjuknya. Itu cinta yang sebenarnya. Tapi kalau ada orang yang mengaku cinta kepada Allah, kepada Rasulnya, tapi dalam praktek kehidupannya ya dia tidak melaksanakan perintahnya, ya larangannya dilanggar, ya sunnah-sunnahnya diabaikan, dakwahnya tidak disebarkan, maka cinta itu adalah cinta palsu, cinta imitasi, bukan asli. Nah, yang kita kehendaki adalah kita memiliki mahabbah yang betul-betul, ya, cinta yang asli, bukan imitasi. Kecintaan yang sebenarnya harusnya mendorong seseorang untuk apa? Menuruti segala perintah orang yang dicintainya. Dalam konteksnya adalah perintah Allah, perintah Rasulnya, dan juga kita menjauhi larangannya. Jamaah sekalian, rahimakumullah, hadis ini juga menjelaskan kepada kita betapa luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tadi diungkapkan di dalam hadis tersebut bahwa Allah menciptakan pintu yang luasnya seluas perjalanan 40 atau 70 tahun. Ya. Pintu taubat, pintu yang menunjukkan betapa luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan memang di antara bentuk ya dan wujud rahmat Allah Subhanahu wa taala adalah Allah senantiasa membuka pintu taubat ya selagi matahari masih terbit dari arah timur. Baru akan tertutup ketika matahari terbit dari arah barat. Dan itu menunjukkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, betapa kita diberikan kesempatan untuk bertobat ya sedemikian banyak, ya sedemikian luas, ya. Tentu dengan syarat-syaratnya sebagaimana dibahas di dalam awal-awal bab, ya. Ini hadis ini sekali lagi juga menjelaskan tentang betapa luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan diantaranya adalah ya bahwa Allah senantiasa membuka pintu taubatnya untuk hamba-hambanya, untuk kita semuanya yang mau bertobat, mau kembali padanya. Jamaah sekalian, dan memang kaitan dengan terbukanya pintu taubat, kesempatan taubat inilah memang terkait dengan bab kita. Ini inti dari hadis kita itu adalah khususnya yang paling utama adalah terkait dengan terbukanya pintu taubat, ya, tentang bab taubat. Demikian yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wal afminkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.